Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Matafiz Arido, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Pada video kali ini, Ana akan membahas tentang biografi singkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Yuk tonton video ini sampai habis. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau ialah salah satu sahabat yang paling memahami Al-Quran. Sehingga beliau berkata, "Demi Allah, tidaklah suatu ayat turun melainkan aku mengetahui sebab turunnya, di mana turunnya, dan berkaitan dengan siapa ayat itu turun. Robku telah menganugerahiku hati yang cepat tangkap, lisan yang lurus lagi fasih." Karena sejak kecil, Ali bin Abi Thalib tumbuh langsung di bawah bimbingan manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi berkata, ahli sejarah sepakat bahwa Ali radhiyallahu an mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan lainnya, kecuali perang Tabuk. Mereka juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW sering memberi panji peperangan dalam berbagai pertempuran. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah pada tahun kedua Hijriah setelah perang Badar. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan sederhana, dengan mahar baju besi hantamiyah yang seharga 400 dirham. Rumah tangga Ali dan Fatimah radhiyallahu an adalah rumah tangga yang penuh dengan kezuhudan. Diriwayatkan, suatu ketika Fatimah mengeluh kepada Ali suaminya karena tangannya melepuh karena menggiling gandum sehari-hari. Maka mereka pun pergi menemui Rasulullah SAW untuk meminta pembantu dari harta rampasan perang. Namun jawaban Rasulullah SAW yaitu tidak memperbolehkan mereka mempunyai pembantu. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah mereka dalam keadaan kecewa. Lalu Rasulullah pun datang ke rumah mereka dan bersabda, "Maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta?" Mereka menjawab, "Tentu." Rasulullah SAW bersabda, "Kalian bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap selesai salat. Jika kalian ingin tidur, hendaklah berbaring di tempat tidur dan membaca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir." Mengapa Ali bin Abi Thalib tidak mengikuti perang Tabuk? Karena Rasulullah SAW menugaskannya untuk menjadi wali di Madinah. Ali berkata, "Apakah engkau meninggalkanku bersama anak-anak dan perempuan?" Maka Rasulullah bersabda, "Apakah engkau tidak ridho posisimu di sisiku bagaikan posisi Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Maka Ali radhiyallahu an pun ridho dirinya tidak ikut di dalam perang Tabuk. Pada saat Rasulullah SAW wafat, para sahabat yang memandikan jasad Nabi ialah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Usamah bin Zaid. Ali berkata, "Ketika aku memandikan jasad Rasulullah SAW, aku mengira akan melihat hal yang biasa pada mayat, tetapi hal tersebut tidak ada pada jasad Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, yang menggantikan selanjutnya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, beliau menunjuk Umar bin Khattab memegang kekhalifahan selanjutnya. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab terjadi suatu kejadian di mana saat itu terdapat perempuan yang telah berzina dan hendak dihukum rajam oleh Umar bin Khattab. Namun hal itu dibatalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Umar berkata, Ali tidak melakukan ini kecuali karena ilmu yang ia ketahui. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil Ali dan bertanya, "Apakah engkau menyuruh penegak hukum ini kembali?" Maka Ali radhiyallahu an berkata, "Apakah engkau tidak mendengar Nabi SAW bersabda, orang yang tertidur sampai ia bangun, orang yang masih kecil sampai ia balik, dan orang gila sampai ia sadar?" Maka Umar pun tidak menghukum si perempuan tersebut. Sejak saat itu Ali radhiyallahu an menjadi penasihat Umar radhiyallahu an ketika pada zamannya. Namun di saat-saat kehidupan Umar radhiyallahu an, setelah Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, Umar radhiyallahu an mencalonkan 6 orang sahabat. Mereka adalah Ali, Utsman, Zubair, Thalhah, Sa'ad, dan Abdurrahman radhiyallahu an. Namun para sahabat tahu siapa orang yang lebih cocok memegang tanggung jawab ini,
dan mereka semua memilih Utsman sebagai pengganti dari Khalifah Umar bin Khattab. Namun sayangnya, fitnah terus menyebar hingga membuat kekhalifahan Utsman tak berlangsung lama. Setelah Utsman, memang Ali lah yang paling berhak memegang jabatan kekhalifahan. Setelah Umar mencalonkan 6 kandidat, yang tersisa pada akhirnya adalah Utsman dan Ali radhiyallahu an. Maka ketika Utsman terbunuh, para sahabat segera menunjuk Ali dikarenakan ialah yang paling berhak atas amanah yang besar ini. Namun pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, banyak diwarnai konflik internal yang disulut oleh kelompok-kelompok yang menyempal dari Islam. Di samping perbedaan ijtihad yang terjadi antara kubu Ali dan kubu Muawiyah radhiyallahu an. Sampai pada akhirnya sang khalifah pun terbunuh oleh Ibnu Muljam yang menghantamkan pedang yang sudah ia lumuri dengan racun tepat di ubun-ubunnya Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an berkata kepada anaknya, "Perhatikanlah wahai Al-Hasan, jika aku mati karena pukulan pedang ini, maka balaslah ia dengan satu pukulan, janganlah engkau mencabik-cabik badannya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memutilasi walaupun seekor anjing cacat." Khalifah Ali bin Abi Thalib pun meninggal dengan keadaan syahid. Nah, gimana nih teman-teman? Seru kan videonya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.